إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kembali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rutinitas ibadah makanan kita, yakni menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Semoga salat Jumat hari ini adalah salat Jumat yang terbaik, yang memberikan support kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga selesai menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada kesempatan hari ini adalah tentang masihkah kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencermati, mengamati, bahkan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah, bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar penciptaan. Tentu saja jika Allah menciptakan manusia mempunyai misi dan tujuan, maka proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 kalimat kata dasar yang menggunakan fi'il madhi. Yang pertama adalah kata-kata ja'al yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Yang kedua kata-kata khalaqa yang terdapat di surat At-Tin ayat ke-4, dan yang ketiga adalah kata-kata qadara yang terdapat di surat Ar-Rum ayat ke-30. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan menggunakan kata-kata ja'al. Di dalam surah Al-Baqarah, meskipun itu bukan berbentuk fi'il madhi tetapi menggunakan kata-kata ismul fa'il ja'il. Maka Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan, aku akan menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Allah merekomendasikan manusia untuk menjadi khalifah, tetapi rekomendasi ini kemudian ditentang oleh para malaikat. Bahkan malaikat mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Qalu, kata malaikat, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan manusia yang akan merusak bumi, yang akan melakukan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kenapa engkau tidak menjadikan kami hamba-Mu yang senantiasa memuji-Mu, mensucikan diri-Mu? Itulah perkataan para malaikat. Kalau Allah menjadikan manusia memimpin dunia ini,
maka manusia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan pertumpahan darah. Kenapa Allah tidak menjadikan para malaikat untuk memimpin bumi? Kemudian karena ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berarti misi Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah yang akan memanage, yang akan mengelola bumi ini adalah manusia. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk gaib. Dia tidak akan mungkin memimpin alam syahadat ini, alam yang nyata. Tentu saja Allah menginginkan manusia yang memimpin muka bumi. Itulah yang pertama disebutkan. Maka oleh karena itu, siapa khalifah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja yang diinginkan oleh Allah untuk memimpin dunia ini sesuai yang dikatakan di dalam surat At-Tin. Maka Allah menggunakan kata-kata khalaqa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Berarti khalifah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memimpin dunia ini adalah manusia yang sempurna. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia yang sempurna itu? Maka kata para ulama, kita ini manusia adalah makhluk murakkab. Apa itu makhluk murakkab? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dua potensi sekaligus. Minal akal wal hawa, yaitu dari akal dan hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan bangsa jin. Kalau malaikat hanya diberikan satu potensi, yaitu akal saja, makanya wajar dan tidak menjadi pertanyaan besar bagi kita kalau malaikat itu menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah berjuang untuk melawan hawa nafsu. Wajar kalau malaikat itu menjadi penghuni surga. Begitu juga bangsa jin. Allah memberikan satu potensi saja kepada bangsa jin, yaitu hawa nafsu. Maka tidak menjadi pertanyaan besar bagi kita kalau bangsa jin itu menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki akal. Maka beruntung kita makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna, yang Allah berikan dua potensi sekaligus, yaitu akal dan hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka beruntung manusia yang mampu menumpukan hawa nafsu dengan akal sehatnya. Fa innal jannata hiya lahum. Maka kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti misi yang pertama, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki kesempurnaan akal dan hawa nafsu. Yang ketiga, inilah yang paling tinggi, bentuk penciptaan yang Allah inginkan dengan kata dasar atau yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Karena agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. La tabdila li khalqillah. Tidak ada proses perubahan pada penciptaan manusia dari ketinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah mengetahui. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kata-kata fatrah ini lahirkan kata fitrah. Inilah puncak proses penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan bukan hanya sekedar khalifah, bukan sekedar makhluk yang sempurna, tetapi
Tapi manusia yang memiliki fitrahnya, apa fitrahnya? Keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kebenaran. Orang-orang yang menyalahi kebenaran itu adalah menyalahi fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah puncak tertinggi pada proses kecintaan manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada tema kita, masihkah kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan? Hadirin, sekarang ini manusia itu bukan lagi manusia. Kenapa? Karena manusia saat ini sudah mengalami degradasi moral. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf ada beberapa 3 naluri yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah naluri bahimi. Kalau kita kembali kepada penciptaan Allah di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang dimuliakan. Maka jangan bangga bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena tidak menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita, maka kata Allah di surat di ayat ke-5 Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfalas safil." Kami kembalikan derajat manusia itu pada derajat yang paling hina. Awalnya dia dimuliakan, tetapi tidak mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu, maka manusia menjadi makhluk yang paling hina kelak di akhirat. Maka oleh karena itu, inilah yang dikatakan di dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, bahwa manusia itu memiliki naluri bahimi. Apa itu naluri bahimi? Yaitu naluri kebinatangan. Apa ada manusia yang memiliki naluri kebinatangan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah ketika manusia dicaci, dibuli, direndahkan. Kemudian bukan hanya menyebutkan namanya, tetapi menyandarkan nama-nama binatang untuk menyematkan kepada orang. Sebut saja nama-nama binatang yang buruk seperti monyet, anjing dan sebagainya. Maka itu sebenarnya kita tidak marah seharusnya, karena kita tidak mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Hari ini banyak yang terjadi kasus-kasus pelecehan. Di pesantren ada seorang wanita penjual gorengan kemudian diperkosa, kemudian dimutilasi, dibunuh. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Itulah yang disebut dengan naluri bahimi. Yang awalnya manusia itu dimuliakan, tetapi pada akhirnya sunnarodadnahu asfalas safil. Maka naluri ini yang patut harus kita hindari dan harus kita jauhi. Yang kedua adalah manusia itu memiliki naluri seimbangnya. Tak wajar kalau seseorang kemudian perilakunya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, disematkan dengan nama-nama binatang, itu masih ringan. Tetapi kalau sudah disematkan dengan nama setan, iblis, jin dan sebagainya, ini sangat berat hadirin sekalian. Kenapa? Iblis dalam sejarahnya itu masih mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Tetapi manusia ketika diberi jabatan, diberi kekuasaan, dia sombong. Maka inilah sudah memiliki naluri setan. Apa ada orang yang memiliki naluri setan? Jelas saja, ketika Allah memberikan kepadanya amanah kekuasaan, amanah jabatan, dia sombong. Siapa itu? Yaitu Fir'aun. Fir'aun yang Allah berikan jabatan, amanah, tetapi dia sombong, mengintimidasi rakyatnya, membunuh rakyatnya. Apa ada di zaman modern ini? Ada hadirin sekalian. Saudara-saudara kita yang di Gaza, di Rafah, kemudian di Lebanon, dihabisi sekitar 40.000 orang yang meninggal. Itu adalah genosida yang terbesar di zaman ini. Manusia, maka itu layak disebut dengan orang yang memiliki naluri syaitan. Maka ini 2 naluri yang harus kita jauhkan, kita hindari. Yang ketiga inilah hadirin sekalian yang harus kita tumbuh suburkan, yaitu naluri robbani. Naluri yang Allah berikan kepada manusia.
tabiat yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Karena Allah menciptakan manusia itu memiliki naluri. Naluri apa? Naluri Rabbaniyah, yaitu fitrah. Maka fitrah itu diterjemahkan oleh para ulama dengan mengambil satu judul, yaitu al-jibillata liqabulin, al-jibillah al-mutahiyatu liqabulin, yaitu satu tabiat yang ada pada diri manusia untuk menerima kebenaran. Maka oleh karena itu di dalam diri kita ada nilai-nilai kebenaran. Maka oleh karena itu ketika kita menerima kebenaran harusnya memperjuangkan kebenaran itu. Maka ketika kita melihat sebuah kemungkaran, sebuah kezaliman, seharusnya kita tolak, karena itu tidak sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam diri kita ada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran, pembunuhan yang terjadi, kecurangan, itu adalah menyalahi fitrah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di negara kita muncul orang-orang yang memiliki naluri Rabbaniyah. Orang yang memiliki naluri kebenaran, bukan hanya kebenaran tetapi memperjuangkan kebenaran. Pemimpin yang memiliki kebenaran dan juga memperjuangkan kebenaran. Mudah-mudahan hadirin sekalian yang ada di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita memiliki naluri Rabbaniyah yang menanamkan kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal